STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang sangat agung yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita setelah nikmatul Islam wal iman, nikmatul hidayah, yaitu kenikmatan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan. Seorang muslim, ia akan berbahagia ketika Allah Azza wa Jalla mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Dan itu pasti. Dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh setiap muslim yang menginginkan kebaikan untuk kampung akhiratnya. Dia akan bergembira dengan kenikmatan ini. Ia akan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan tersebut. Maka dari itu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan mulia ini, dengan cara memperbanyak kalimat asyukur, kalimat alhamdulillah, dengan cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalbu kita. Demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anggota badan kita, dengan cara memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa ataupun di bulan yang mulia ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan termasuk dari kebaikan serta kekhususan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Muhammad adalah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka masa dan waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan. Seperti bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang kita lewati, yang dikenal dengan hari-hari yang baik, di mana amalan seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubah. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surganya seluas-luasnya untuk hamba-hambanya yang benar-benar memanfaatkan bulan yang mulia tersebut dengan ibadah, dengan ketakwaan dan bertaubat kepadanya. Dari itu seorang muslim dia akan berusaha untuk bersyukur, bergembira terhadap nikmat yang sangat besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Dan walhamdulillah, kita sampai hari ini
masih digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari orang-orang yang diberikan kemudahan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan terus-menerus kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagai seorang nabi akhir zaman, sebagai seorang nabi yang telah mendidik kita dengan pendidikan Islam, sehingga dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wahyu yang beliau sampaikan, yang Allah turunkan kepadanya lalu disampaikan kepada kaum muslimin, alhamdulillah kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa mengenal siapa Rabb yang kita sembah. Ya, dengannya juga kita bisa mengenal hukum-hukum yang ada di dalam syariat kita, bahkan keutamaan-keutamaan di dalam bulan yang sedang kita berada di dalamnya. Maka dari itu, seorang muslim yang mengakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah disebutkan bahwa tema kajian kita pada sore hari ini adalah belajar dari madrasah Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan sangat mulia. Dan kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalamnya. Terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari bulan Ramadan yang datang kepada kita pada tahun ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesempatan melewati hari demi hari dari bulan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk beribadah dan bertakwa serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pelajaran berharga yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut, maka ini membutuhkan pembahasan ke dalam beberapa kali pertemuan. Namun di pertemuan sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan sebutkan salah satu dari pelajaran yang berharga sekali. Salah satu dari pelajaran penting, dari pelajaran berharga yang bisa kita petik dari bulan Ramadan yang datang pada tahun ini. Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara pelajaran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala titipkan kepada kita melalui bulan Ramadan adalah bulan Ramadan tahun ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Kita lihat manusia di bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menyaksikan di bulan Ramadan manusia berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jal. Mulai dari ibadah salat mereka, baik itu salat Rafidhah dan salat ar-rawatib, ya, ataupun salat sunnah seperti qiyamul lail, ya. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti qiraatu al-Quran, as-sadaqah, infak, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita kaum muslimin.
Ini semuanya mengingatkan kepada kita, menitipkan pesan kepada kita bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah. Dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim, ia harus bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari bulan yang mulia ini. Dan para ulama sudah menerangkan, menyebutkan bahwa bulan Ramadan yang datang pada tahun ini kembali menitipkan pesan kepada kita. Kembali memberikan pelajaran kepada kita. Kembali mengingatkan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk ibadah. Bahwa kita diciptakan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah sering kita dengarkan di dalam ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan kita di muka bumi ini dengan atau untuk tujuan yang sia-sia. Tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah mereka manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah diciptakan? Dibiarkan dan ditinggalkan sia-sia begitu saja? Tidak mungkin. Tanpa diberikan perintah-perintah, tanpa mereka dilarang dari hal-hal yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan? Ya, tidak mungkin. Dari sini, seseorang mengetahui bahwa dirinya diciptakan di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk sebuah perkara yang sangat besar. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala terangkan, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan agar mereka mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan datangnya bulan Ramadan di tahun ini kembali menitipkan pesan kepada kita. Kembali mengetuk kalbu kita. Mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan ibadah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita di muka bumi ini untuk tujuan sia-sia, untuk mengejar target dunia kita. Bukan untuk ini. Bukanlah tujuan Allah menciptakan seorang hamba untuk ia beraktivitas dengan kehidupan dunianya. Dia berangkat di pagi hari, bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah tempat ia bekerja. Di sore hari dia kembali ke rumahnya. Kemudian di malam hari dia beristirahat, kemudian besoknya dia pergi lagi. Bukan untuk ini Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini. Akan tetapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan kita di muka bumi ini tujuannya adalah untuk ibadah. Untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin yang ia merasa dan tersadarkan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan dirinya di muka bumi ini untuk tujuan ibadah, maka dia akan memanfaatkan waktu dan hari-hari dari bulan Ramadan tersebut untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulai dari ibadah, siam, berpuasa, ia akan berusaha puasanya tersebut tulus, ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia akan berusaha puasanya tersebut sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan berusaha puasanya tersebut terjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun dari perkara-perkara yang bisa mengurangi kadar pahala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuknya. Demikian seorang mukmin yang baik.
ia akan berusaha melewati hari-hari dari bulan Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah. Demikian pula, ia akan melewati hari-hari bulan Ramadan tersebut dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti ibadah qiraatul Quran. Yang kita mengetahui bahwa membaca Al-Quranul Karim itu pahalanya sangat besar. Dan terkhusus di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla pahala dengan jumlah yang tidak terhingga banyaknya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dari apa yang dia baca. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, satu kebaikan tersebut dilipat ganda oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 10 kebaikan. Ya, coba lihat bagaimana maha rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Keutamaan yang Allah siapkan. Ya. Belum lagi kalau membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Satu kebaikan dilipat ganda oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 10 kebaikan. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul. Walakin, akan tetapi, alif harfun. Alif satu huruf, walam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Minimalnya, ketika kita membaca alif lam mim, minimalnya kita telah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita membaca Al-Quranul Karim dalam satu hari satu juz. Ya, apalagi di dalam bulan Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya tersebut pada jumlah yang tidak terhingga banyaknya. Ya. Di dalam bulan Ramadan, satu juz dia baca dari Al-Quranul Karim. Bayangkan kalau satu hari dia upayakan membaca 2 juz dari Al-Quranul Karim, atau 3 juz dari Al-Quranul Karim, maka niscaya dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dari itu saya ingatkan lagi, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan yang datang kembali pada tahun ini mengetuk pintu hati kita. Mengingatkan kita kembali bahwa kita ini diciptakan bukan untuk mengejar target dunia. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang yang mereka mengejar target dunia. Datangnya bulan Ramadan justru dijadikan kesempatan untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Kalau di hari-hari biasa dia bisa mendapatkan sekian rupiah, ya, sekian juta rupiah keuntungan dari apa yang ia kerjakan, dia berusaha di bulan Ramadan itu mendapatkan yang lebih banyak, dan lebih banyak. Dari ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai pengingat, sebagai alarm bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Apalah dunia yang kita dapatkan, apalah dunia yang kita raih, hanya sekian tersebut semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali amalan saleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita melihat bagaimana kehidupan para ulama as-salafus saleh terdahulu. Bagaimana mereka menjadikan bulan Ramadan tersebut sebagai bulan pengingat bahwa ia adalah seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana dalam ayat yang tadi telah kita sebutkan,
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Coba kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat, kehidupan para ulama as-salafus salih. Ya, ketika datang bulan Ramadan, jangankan ya hal-hal yang berbau duniawi, bahkan pelajaran mereka mengajarkan hadis kepada murid-murid mereka, mereka hentikan. Dan mereka kembali kepada qiraatul Quran. Yang kebiasaannya mereka di bulan-bulan yang lain, di bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, ya, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dan sepanjang waktu yang mereka lewati dalam 1 tahun tersebut, mereka isi dengan ibadah. Mereka isi dengan mendidik murid-murid mereka, menyampaikan hadis-hadis Nabi, berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ketika datang bulan Ramadan, semua aktivitas belajar mengajar tersebut mereka hentikan. Mereka kembali kepada Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim, mentadabburinya, merenunginya, ya, mengulang-ulang. Makanya kita dapati para ulama us-salaf tersebut, mereka bisa mengkhatamkan Al-Quranul Karim di dalam bulan Ramadan itu berkali-kali. Sampai diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau bisa menamatkan, mengkhatamkan sebanyak 60 kali. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan ibadah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia diciptakan untuk ibadah. Ia akan menyibukkan dirinya dengan kehidupan dunia. Dia akan berusaha menjadikan bulan Ramadan tersebut sebagai kesempatan besar untuk meraih keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Namun ia tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pendengar radio Syiar Tauhid ataupun pemirsa STA TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadikan bulan Ramadan itu sebagai pengingat bagi diri kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ibadah. Ya. Bukankah di bulan Ramadan kita melihat manusia mereka berbondong-bondong meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang mungkin sebelumnya di luar bulan Ramadan dia membaca Al-Quran hanya sedikit. Namun datang bulan Ramadan, dia berusaha untuk membaca lebih banyak lagi. Bukankah kita melihat ada seseorang di luar bulan Ramadan, dia berinfak dari hartanya, mungkin hanya sedikit. Namun datang bulan Ramadan, dia berusaha untuk meningkatkan lagi infak dan sedekahnya. Bukankah ketika ataupun di luar bulan Ramadan seseorang berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti salat-salat sunnah, bukankah ketika datang bulan Ramadan dia semakin meningkatkan dirinya dan berusaha untuk semangat di dalam meningkatkan amalan-amalan tersebut? Tentunya ini semuanya mengingatkan kepada kita, menitipkan pesan kepada kita bahwa kita ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah arti kehidupan dunia ini? Hanya sementara. Orang yang hidup di dunia ini bagaikan seorang musafir yang melakukan perjalanan yang jauh, kemudian dia mendapati sebuah pohon yang rindang, lalu dia berteduh di bawahnya. Ketika rasa lelahnya tersebut telah hilang, setelah ia beristirahat sejenak di bawah rindangnya pohon tersebut, maka dia akan berlalu. Tidak mungkin dia akan berada di bawah pohon tersebut selama-lamanya. Dia akan berlalu.
dia akan menuju kepada tujuan yang ia inginkan. Dia akan terus berjalan kepada tujuan yang ia maksud, yaitu kampung akhiratnya. Dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingatkan kembali bahwa salah satu pelajaran yang paling besar yang bisa kita ambil pada bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan kembali menitipkan pesan kepada kita, wahai anak Adam, kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan ibadah, bukan untuk tujuan mengejar target dunia kalian. Ini salah satu dari pelajaran besar yang bisa kita petik dari bulan Ramadan yang datang pada setiap tahunnya, terkhusus pada tahun ini. Alhamdulillah, Allah golongkan kita bagian dari orang-orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Dari itu saya ingatkan diri saya pribadi dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk benar-benar memanfaatkan bulan yang mulia ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ibadahnya yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mulai dari ibadah puasa ataupun ibadah salat, ya, demikian pula dengan ibadah salat sunnah seperti qiyamul lail, ya, dan yang lainnya. Dan ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, berinfak, bersedekah, silaturrahim, berbuat baik kepada saudara-saudara kita muslimin, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, tentunya semuanya ini terdapat di dalamnya pahala yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, saya ingin sebutkan bahwa, saya ingatkan kembali bahwa datangnya bulan Ramadan di tahun ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhambakan diri kita kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat singkat dari saya untuk saya pribadi yang paling pertama, karena saya lebih berhak untuk diingatkan dan dinasihati, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi atau untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Saya akhiri majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.